Halo, salam jumpa semua untuk anak-anak kami. Saat ini kita belajar bahasa Indonesia, tematika, subtematika pembelajaran 1 sampai 6. Ini adalah rangkuman pembelajaran kita pada subtematika. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa pada tema ini kita belajar tentang iklan. Nah, pada subtema sebelumnya kita belajar tentang iklan media cetak. Nah, pada hari ini kita belajar tentang iklan elektronik. Nah, apa saja isi dan keunggulan iklan elektronik itu? Nah, iklan kita ketahui merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh seorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Nah, apa tujuan dari iklan? Iklan bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi jelas ya, ini dari awal perkenalan kita dengan apa pengertian iklan dan tujuannya, ini terus yang kita bahas. Lalu dalam iklan ada namanya kata kunci. Kata kunci dalam iklan itu merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Konsep pokok artinya dasar pembuatan iklan tersebut. Berikutnya, untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Nah, berhubung ini iklan elektronik, maka yang perlu kita pahami adalah apa saja yang ditayangkan dalam iklan tersebut. Informasi apa yang bisa kita tangkap dan kemudian bisa kita sampaikan, dan itu adalah merupakan kata kunci dari sebuah iklan. Jadi untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati beberapa hal. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan dalam iklan, baik berupa suara maupun gambar. Jadi jelas ya, iklan elektronik itu informasinya berupa suara maupun gambar. Lalu isi iklan. Jika menawarkan produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Pasti ada di dalam setiap iklan. Pasti akan menonjolkan nama produknya dan apa kelebihan atau keunggulan produk tersebut. Dan yang berikutnya adalah hal yang membuat iklan tersebut menarik. Nah, di mana menariknya? Bisa saja gaya atau ucapan tokoh dalam iklan. Ya, gaya pengucapan kalimat iklannya. Nah, ini adalah contoh sebuah iklan. Di sini ada seorang anak perempuan sedang minum susu, dan di depannya ada satu kotak susu yang berjudul susu sehat. Kita coba melihat. Ini judulnya susu sehat, baru susu murni tanpa pengawet. Baru kalimat berikutnya, ayo minum susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Berikutnya, tubuhmu sehat, otak pun cerdas, diproduksi oleh PT Sehat Segar. Nah, setelah kita membaca isi dari iklan ini, kita bisa mengetahui bahwa isi iklan tersebut adalah membicarakan tentang susu sehat, ya. Nah, iklan tersebut berisi tentang penawaran produk susu, ya. Dia menawarkan produk susu ini dengan merek susu sehat. Nah, susu ini rasanya enak dan tanpa bahan pengawet. Nah, di sini sudah dimunculkan keunggulannya, ya. Apa keunggulan produk pada iklan? Susunya sehat, itu keunggulan pertama. Keunggulan kedua, mampu membuat
tubuh sehat dan membuat otak menjadi cerdas. Dan yang terakhir, susu tersebut tanpa bahan pengawet. Jadi ada tiga keunggulan dari produk ini, ya. Membuat tubuh sehat, membuat otak menjadi cerdas, dan tanpa bahan pengawet. Nah, inilah keunggulan. Jadi setiap iklan harus menampilkan nama, isi iklan, dan apa keunggulan dari produk tersebut. Nah, kita perhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan. Ya, kita ketahui bahwa iklan itu memiliki unsur-unsur terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Yang diperlukan dalam iklan pada media elektronik adalah unsur-unsur iklannya, naskah. Naskah itu kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat. Nah, contohnya yang sekarang ini lagi heboh-heboh adalah tentang virus corona. Itu bisa dibuat menjadi iklan. Nah, iklannya dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Berikutnya adalah sketsa gambar. Nah, berdasarkan naskah yang kita buat, ya. Jadi sketsa gambar itu berdasarkan naskah yang dibuat. Itu nanti ada di buku paketmu pembelajaran 3 dan 4, bisa dibuka di sana. Lalu mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah. Jadi setelah kita buat sketsa gambarnya, kita mempersiapkan pemerannya, siapa tokohnya, dan berapa jumlah orang, berapa karakter atau penampilan yang harus dibawakan oleh seseorang, ya. Contohnya karakter minum susu itu harus dengan senyum, dengan mimik yang begitu merasa lezat dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk karakter dalam iklan, ya. Tentu disesuaikan dengan naskah yang sudah dibuat. Membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Ada langkah-langkahnya yang perlu dipersiapkan dalam membuat iklan pada media elektronik. Pertama, kita harus memeriksa kembali naskah iklan yang telah kita buat. Jadi naskah yang sudah disiapkan itu harus dicek ulang sebelum dibuat menjadi iklan media elektronik. Ya, setelah fix atau setelah dianggap sudah pas, baru menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Berarti kalau iklan susu tadi, maka hal yang paling mendasar di situ harus ada kotak susunya, harus ada orang yang meminum susunya, harus ada wadah atau sarana untuk meminum susu tersebut. Nah, itulah dikatakan perlengkapan pendukung. Lalu menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Ya, jadi untuk tampil sebagai pelaku iklan, ya, atau yang menyajikan iklan harus betul-betul, ya. Jadi pemerannya itu harus betul-betul menjiwai misi apa yang akan dia bawa dalam iklan tersebut. Seperti tadi iklan susu itu, ya, harus dengan muka ceria, harus dengan rasa bagaimana orang melihat dia, wah begitu enak sekali susu tersebut. Tidak mungkin dicari pemeran untuk susu yang enak itu tadi, dicari orang yang hobi menangis, karena itu tidak akan sesuai. Itu malah tidak kesampaian nanti keunggulan-keunggulan yang ada di dalam produk iklan susu tadi, ya. Iklan susu tadi memiliki 3 keunggulan. Susunya sehat, susunya bisa membuat otak cerdas, ya, tanpa bahan pengawet. Nah, kalau orangnya yang meminum menangis-nangis, berarti ada sebuah keterbalikan dari fakta bahwa itu susu sehat. Jadi harus betul-betul menguasainya.
lalu berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Jadi pemeran ini harus berlatih dan menampilkan nanti iklan tersebut sesuai dengan naskah yang telah dibuat, bukan spontan, bukan yang dikarang pada sesaat saja, tapi betul-betul disiapkan. Nah, inilah contoh rancangan iklan. Pertama harus ada tema. Lihat contoh temanya, pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Maka dibuat judul berdasarkan tema ini. Apa judul yang bisa kita di sini? Ya, kita bisa mengambil judulnya Pemuda Generasi Bangsa, ya, berhubungan dengan tema ini. Lalu berapa pemerannya? Nah, di iklan ini diambil ada 6 orang. Nah, bagaimana karakter tokohnya? Karakter tokohnya berasal dari berbagai suku bangsa dan karakter sifat yang berbeda-beda. Nah, setelah kita menemukan tema, judul, jumlah pemeran dan karakternya, maka kita masuk ke rancangan naskah. Tadi ada 6 orang pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia. Pemuda 1 berasal dari suku Papua, pemuda 2 berasal dari suku Jawa, pemuda 3 berasal dari suku Minang, pemuda 4 berasal dari suku Bali, pemuda 5 berasal dari suku Minahasa, dan pemuda 6 berasal dari suku Tionghoa. Nah, setiap pemuda menyuarakan sebuah kalimat semboyan tentang persatuan dalam keberagaman suku bangsa. Sebagai penutup, keenam pemuda menyerukan kalimat sebagai ikrar persatuan. Nah, ini adalah naskah apa yang harus dibuat oleh keenam orang pemuda ini. Lalu setelah ada naskah, maka tibalah memperagakan iklan yang telah dibuat. Nah, dalam memperagakan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Pertama adalah iklan yang dipasang harus tepat sasaran, ya. Iklan yang kita buat itu memang sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia iklan layanan masyarakat, maka harus betul-betul mencakup kepentingan masyarakat, ya. Ya, kalau dia iklan komersial, maka harus betul mengangkat apa produk itu yang mau dipasarkan, keunggulan apanya, harus sampai ke sana. Tidak hanya dengan membuat begitu saja, karena ada sesuatu yang dicari dari hasil iklan itu sendiri. Kalau iklannya menarik, baik, dan mampu mempengaruhi pikiran masyarakat atau konsumennya, maka iklan itu akan berhasil dalam mengembangkan produk atau jasa yang dipasarkan. Lalu, karena ini media elektronik, maka dipilihlah media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat, ya. Kalau iklan elektronik itu bisa lewat radio, bisa lewat televisi, bisa melalui jaringan internet. Nah, tinggal memilih yang mana yang lebih cocok. Lalu memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Nah, kalau bicara tentang susu seperti pada iklan tadi, tentu itu lebih baik ditampilkan iklan tersebut pada jam-jam misalnya jam makan pagi siswa, ya, atau jam mau menjelang tidur siswa, ya, anak-anak yang umur 10 tahun ke bawah. Nah, dengan begitu waktu yang tepat ini akan mengingatkan konsumen, oh aku belum minum susu dan sebagainya, sehingga dia merasakan bahwa dengan adanya iklan tersebut dia teringat akan aktivitas yang harus dilakukan. Lalu dalam membuat iklan harus juga diperhitungkan biaya dengan teliti, karena dalam iklan ini tidak berdiri sendiri, dia membutuhkan sebuah tim, ya, dalam perancangannya. Lalu misalnya dalam persiapan pembuatan iklan itu, orang-orang yang memainkan ini tadi membutuhkan juga persiapan, sehingga membutuhkan biaya-biaya, ya. Dan waktu ditampilkan di TV, iklan-iklan itu tentu membayar kepada pihak televisi. Nah,
biaya-biaya ini harus diperhitungkan, karena apakah nanti setelah diiklankan apakah ada pertumbuhan dari barang atau jasa yang diiklankan itu. Nah, tujuannya apa? Ya supaya mendapat keuntungan. Nah, itulah kira-kira. Nah, memperagakan iklan yang telah dibuat, apa yang harus diperhatikan untuk menampilkan iklan ini di depan kelas? Nah, kalau sebenarnya kita sekolah maka kita praktekkan, tapi kita harus mengetahuinya walaupun tidak kita praktekkan sekarang. Nah, ketika menampilkan iklan di depan kelas, yang pertama diperhatikan adalah menampilkan dengan percaya diri. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus dengan percaya diri. Ingat bahwa iklan itu bersifat persuasif. Selain persuasif, harus mampu mempengaruhi pemikiran konsumen. Lalu menggunakan suara yang jelas. Berbicara dengan jelas, jangan tanggung-tanggung, karena konsumen menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita iklankan. Lalu memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan ya. Jadi kalau membuat iklan itu apa-apa saja yang merupakan perlengkapan sudah disiapkan sebelumnya, bukan saat kita membuat iklan baru kita mencari alat-alat pendukungnya. Ini salah. Lalu bagi orang yang memperagakan iklan itu harus menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Jadi ini adalah tugas-tugas pemeran atau tokoh yang ada dalam iklan tersebut. Mereka harus berperan sesuai sketsa dan gambar dan naskah yang dibuat, bukan sesuka-suka hatinya. Nah, ini adalah contoh pemeragaan iklan yang layanan masyarakat. Kami bersatu sebagai bangsa Indonesia, generasi penerus cita-cita tanah air. Berbeda bukanlah perpecahan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, dalam iklan media cetak, tentu gambar ini bergerak ya, gambar kartun ini bergerak dengan menyerukan satu kata yang sama yang barusan Pak Guru baca tadi. Nah, ini tentu disebut sebagai iklan layanan masyarakat ya. Nah, baik anak-anak, inilah singkatnya pembelajaran kita dari pembelajaran 1 sampai 6 subtema 3 dari tema 3. Nah, untuk mendalaminya nanti cocokkanlah materi-materi ini dengan pembelajaran yang sudah ada di buku paketmu. Nah, sehingga bisa mendalaminya. Nah, supaya ada kegiatan siswa dan juga supaya menambah pengetahuan, coba kerjakan pilihan ganda di halaman 87, 95, 104, 109, dan yang dikerjakan hanya nomor-nomor yang sudah Pak Guru kasih ini. Misalnya 87, nomor yang dikerjakan pilihan ganda nomor 1, 2, dan 3. Yang lain dibiarkan saja karena ini soal bahasa Indonesia. Jadi itu saja Pak Guru sampaikan, terima kasih dan salam sehat selalu.